Hadis pertama, An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana apa yang dia niatkan. Kedudukan hadis. Hadis ini adalah hadis sahih yang telah disepakati kesahihannya, ketinggian derajatnya, dan di dalamnya banyak mengandung manfaat. Imam Bukhari telah meriwayatkannya pada beberapa bab pada kitab sahihnya. Juga Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini pada akhir bab jihad. Hadis ini dibanding hadis-hadis yang lain adalah hadis yang sangat terkenal. Tetapi dilihat dari sumber sanadnya, hadis ini adalah hadis ahad, karena hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dari Nabi SAW. Dari Umar hanya diriwayatkan oleh Alqamah bin Abi Waqqas, kemudian hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan selanjutnya hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Ansori. Kemudian barulah menjadi terkenal pada perawi selanjutnya. Lebih dari 200 orang rawi yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dan kebanyakan mereka adalah para imam. Urgensi hadis. Hadis ini salah satu pokok penting ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Begitu pula kata Imam Baihaqi dan lain-lain. Hal itu karena perbuatan manusia terdiri dari niat di dalam hati, ucapan, dan tindakan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari tiga bagian itu. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i, hadis ini mencakup 70 bab fikih. Sejumlah ulama mengatakan hadis ini mencakup sepertiga ajaran Islam. Abu Dawud berkata, sesungguhnya hadis ini setengah dari ajaran Islam, karena agama Islam terdiri dari perkara zahir, yaitu yang berupa amalan, dan mencakup perkara batin yang berupa niat. Para ulama gemar memulai karangan-karangannya dengan mengutip hadis ini. Di antara mereka yang memulai dengan hadis ini pada kitabnya adalah Imam Bukhari. Imam An-Nawawi memulai dengan hadis ini dalam 3 kitabnya, yaitu Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, dan Al-Arba'in Nawawiyah. Abdurrahman bin Mahdi berkata, bagi setiap penulis buku hendaknya memulai tulisannya dengan hadis ini untuk mengingatkan para pembacanya agar meluruskan niatnya. Memulai tulisan dengan hadis ini terdapat pelajaran, yaitu hendaknya setiap penuntut ilmu selalu meluruskan niatnya untuk mengharap wajah Allah dalam belajar dan beramal kebaikan. Sebab turunnya hadis ini. Hadis ini memang muncul karena adanya seorang laki-laki yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mengawini perempuan bernama Ummu Qais. Dia berhijrah tidak untuk mendapatkan pahala hijrah. Karena itu, ia dijuluki Muhajir Ummu Qais. At-Tabrani meriwayatkan di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir melalui perawi yang sikoh atau dapat dipercaya dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya di antara kami ada seseorang melamar wanita yang bernama Ummu Qais.
Namun wanita tersebut enggan menikah dengannya hingga Ummu Qais berhijrah. Kemudian orang tersebut juga ikut hijrah. Selanjutnya menikahi Ummu Qais. Maka kami menyebutnya Muhajir Ummu Qais. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis. Yang pertama, pentingnya niat. Niat secara bahasa artinya al-qasdu, yaitu tujuan. Sedangkan secara istilah, niat adalah tujuan yang diiringi dengan perbuatan. Niat sangat penting sekali dalam ibadah. Para ulama sepakat bahwa amal yang dikerjakan oleh seorang mukmin tidak dianggap benar secara syar'i dan mendatangkan pahala bagi pelakunya, kecuali diiringi dengan niat. Niat dalam ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan lain-lain merupakan salah satu rukun dalam ibadah tersebut. Maka ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali dengan niat. Menurut Al-Khattabi, sah tidaknya amal tergantung pada niatnya. Juga Syekh Muhyiddin An-Nawawi menerangkan bahwa niat menjadi syarat sahnya amal. Sehingga seseorang yang mengqadha sholat tanpa niat, maka tidak sah sholatnya. Yang kedua, waktu dan tempat niat. Waktu niat adalah awal ketika beribadah, seperti takbiratul ihram ketika sholat, ihram ketika haji. Adapun puasa, cukup berniat sebelum melaksanakan puasa, karena sulitnya menyertakan niat ketika fajar. Sedang tempat niat itu di dalam hati, dan tidak disyaratkan untuk melafadzkannya kecuali ketika haji. Sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan melafadzkan niat untuk membantu menghadirkan niat dalam hati. Yang ketiga, niat melaksanakan kebaikan. Dari hadis ini dapat dipahami, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, kemudian ia terhalang karena adanya uzur, seperti sakit atau meninggal, maka ia akan mendapatkan pahala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah SAW, sebagaimana dia riwayatkan dari Rabb-Nya yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Innallaha kataba al-hasanati was-sayyiati, tsumma bayyana dzalika. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha, katabaha indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma biya fa'amilaha, kataballahu indahu asyrota hasanatin ila sab'imi'ati dhi'fin ila ad'afin kathiratin. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma biya fa'amilaha, kataballahu sayyi'atan wahidatan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslimun fi sahihima biyadil hurufi. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa yang berniat melaksanakan kebaikan, kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat melakukan kebaikan dan kemudian melaksanakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang banyak. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan, kemudian dia tidak jadi melaksanakannya, maka baginya 1 kebaikan penuh. Sedangkan jika dia berniat melaksanakan keburukan, kemudian dia melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sebagai 1 keburukan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya dengan redaksi ini. Al-Baidhawi berkata, amalan tidak sah tanpa niat, karena niat tanpa amal akan diberi pahala, sedang amal tanpa niat akan sia-sia. Permisalan niat dalam amal seperti ruh dalam jasad, maka jasad tidak tersisa tanpa adanya ruh, dan ruh tidak tampak di dunia ini tanpa menempel pada jasad. Yang keempat, wajibnya hijrah. Hijrah adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Hijrah hukumnya wajib ketika tidak memungkinkan untuk idharuddin, menampakkan agama. Hukum wajibnya hijrah
Ini tetap berlaku dan tidak terikat dengan waktu. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Adapun berkenaan dengan sabda Nabi, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, maksudnya tidak ada hijrah dari Mekah setelah penaklukannya, karena Mekah telah menjadi Darul Islam atau negeri Islam. Wallahu a'lam.